Ya, saya memulai dengan informasi sederhana. Saya menulis buku dan mengajar mata kuliah logika. Di dunia logika dikenal apa yang namanya sesat pikir. Ada banyak contoh sesat pikir yang biasa digunakan untuk mempermudah mahasiswa memahami hal itu. Namun di masyarakat masih banyak dan justru semakin banyak sesat pikir. Kalau kita ngomong soal sesat pikir di lingkungan pelayanan gereja misalnya, wah banyak sekali. Salah satu contoh bagaimana seorang pengusul atas ide-ide yang maju, ide-ide yang progresif itu ya, lalu diminta untuk mengerjakannya, bahkan diminta untuk memahami bahwa itu belum waktunya dilaksanakan di lingkungan. Solusinya menurut mereka, dalam tanda petik solusi, ya mereka memilih jalan-jalan yang sesat pikir, yang mengatasnamakan kebenaran lalu melanggar komitmen iman Kristianinya, melanggar komitmen organisasinya, melanggar komitmen terhadap sinodenya misalnya, bahkan melanggar komitmen konstitusi negara. Lebih-lebih lagi ada yang berani melanggar Alkitab sebagai firman Allah. Ini dengan sesat pikir yang berat. Ini pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan secepat mungkin dengan diagnosis yang tepat, dengan alternatif solusi yang sehat, bernas, sehingga tidak kontraproduktif. Di gereja kita memerlukan orang-orang yang memiliki pemikiran selangkah dua langkah lebih maju. Jangan mereka ekskomunikasi karena pikiran-pikirannya. Pada dasarnya kita ini kan bebas berpikir sepanjang ada dalam koridor. Nah, dari perspektif logika, maka yang demikian itu mesti ditangani lebih cepat. Masalahnya, saya lihat itu sekarang ini keputusan ini dibuat berdasarkan rezim waktu. Artinya waktunya sudah mepet, kita harus ketok palu, rapatnya harus selesai malam ini, kita sudah lapar, kita harus segera pulang karena ada pekerjaan yang lain. Sehingga keputusan dibuat dengan tergesa-gesa tanpa analisis yang mendalam yang sehat, bahkan kalau keputusan itu melanggar Alkitab sekalipun. Yang kedua, keputusan biasanya dilanggar oleh rezim massa yang setuju biasanya langsung diterima. Padahal saya ingat pendeta saya, namanya Pak Pendeta Efraim, melalui Ibu Efraim mengatakan bahwa dalam gereja, organisasi gereja, satu pikiran berbeda itu sangat berharga dan harus dihargai tanpa mengabaikan pikiran yang lain. Artinya apa? Nggak bisa keputusan di gereja itu dibuat secara voting. Di Alkitab nggak diajarkan itu, dan kita mesti memahami ini sebenar-benarnya. Kadang-kadang memang terjadi bias semacam itu dan menyebabkan sesat pikir tadi. Yang ketiga, kadang-kadang keputusan yang menyebabkan terjadinya cacat konseptual dan akhirnya menjadikan cacat tindakan. Artinya ada cacat ortodoksi menyebabkan cacat ortopraksis. Misalnya, ortodoksinya dibuat oleh dua rezim yang pertama tadi, maka ortopraksisnya pun akan sulit sesuai dengan kebenaran-kebenaran substansial yang seharusnya ada. Nah, pesan saya untuk mengatasi tiga rezim tadi, rezim waktu, rezim massa, dan terakhir rezim
eh, apa eh, cacat ya, ekskomunikasi sesat itu mesti diselesaikan dan menjadi PR besar kita bersama. Orang Kristen tidak bisa lagi bekerja dengan konsep-konsep yang sudah mapan, yang seakan-akan itu memiliki kebenaran tunggal, tapi mesti melihat keluar dari kotak kenyamanan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah di bidang organisasi kegerejaan. Masih banyak orang yang kreatif, orang yang bisa berpikir satu langkah, dua langkah, tiga langkah ke depan. Jangan kucilkan mereka, hargai mereka sedemikian rupa sehingga pikiran-pikiran baik mereka tidak tercecer di jalanan dan akhirnya menciderai tidak saja pemikir itu, tapi juga menciderai kebersamaan. Belum tentu keputusan yang dibuat bersama-sama dan mengatasnamakan rezim massa tadi baik dan operasional. Jangan-jangan malah menyesatkan dan membuat ke depan gereja menjadi tertatih-tatih, jatuh, pingsan, bahkan terancam untuk bubar. Itu tidak mustahil kalau salah kurus dari aspek manajemen organisasi. Begitu saya kira pikiran mengenai hal-hal yang mesti dikerjakan dalam menjadi PR di dalam bergereja. Terima kasih.